Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hi millennials, Assalamualaikum and welcome back. So this is the second video talking about inversions. Jadi di video pertama tadi kita sudah bahas tentang questions dan di video kedua ini kita akan membahas dua hal tentang place expressions dan negatives. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, so ini place expressions atau ekspresi yang menunjukkan tempat, ekspresi yang menyatakan sebuah tempat. Nah, ini yang sering sekali muncul, ada here, ada there, dan ada nowhere. Ini semuanya sebenarnya mengindikasikan sebuah tempat. Ya, perhatikan. Here is the money that you lent me. Ini juga melibatkan inversions. Kenapa? Karena the money adalah subjeknya, sedangkan verbnya adalah is. Verb muncul setelah verb muncul sebelum subjek. Kenapa? Karena di depan sini ada kata yang mengindikasikan tempat. Here, di sini, yaitu ini. Ya, here is the money. Inilah uang yang telah kamu pinjamkan ke saya. Okay? So here is the money. Here is the book. Here is the question. Here is the person that you're looking for, misalnya. Jadi kalau ada here, maka kalau ada here di depan, maka verb dan subjeknya kita invert, kita balik posisinya. Sama dengan there, ya. They are the students who won the Olympics. Itulah, ya, atau di sanalah para siswa-siswa yang telah memenangkan Olimpiade. Jadi karena ada kata there yang di sana, bermakna di sana, place expressions, maka kita invert subjeknya the students, seharusnya muncul setelahnya are, tapi are justru muncul sebelumnya. Seperti nowhere. Nowhere itu kayak apa ya? Tidak di mana-mana, ya, tidak di mana-mana, tidak dimanapun misalnya, ya. Nowhere have I seen such a crazy boy. Artinya kira-kira tidak pernah dimanapun, ya, atau tidak dimanapun saya melihat anak segila dia, ya. Jadi tadinya di sini I, seharusnya I have seen, tapi dia di invert seolah-olah membentuk pertanyaan. Oke, ya. Jadi kalau saya bilang have I seen such a crazy boy, kesannya seperti bertanya, ya. Apakah saya pernah melihat laki-laki atau anak-anak segila dia? Tapi ini bukan pertanyaan. Kenapa? Karena di depannya ada place expressions. Ada ekspresi atau kata yang menunjukkan tempat, sehingga yang datang setelahnya di invert, dibalik. Okay, that's the first part. Here, there, dan nowhere. Nah, ada lagi. Masih ada beberapa ya. Tentu saja kalau kita bicara masalah place expressions, keterangan tempat atau kata yang menunjukkan tempat sangat tidak terbatas. Sangat banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita bicarakan. Jadi, seperti ini ya. Ini hanya tiga contoh saja. Tentu saja masih banyak sekali. In the house are the students now. Jadi, in the house adalah artinya di rumah, sehingga dia bermakna tempat, ya. In the house, jadi di rumah. Di rumahlah semua siswa-siswa sekarang. Jadi students adalah subjek, are adalah verbnya. Dibalik. Jadi kalau kita mungkin bahasa Indonesia, ini kayak terdengar lebih apa ya, kayak memberikan penekanan bahwa kita sedang fokus kepada tempatnya. Jadi di rumahlah para siswa-siswa sekarang berada, karena sekolah lagi libur, ya, udah pekan due to the coronavirus. Jadi in the house are the students now because we try to fight the coronavirus, misalnya. Next to the post office. Saya lupa ada tunya di sini. Next to the post office is Billy's house. Oke, jadi di sini subjek, di sini ada verb. Seharusnya Billy's house is next to the post office. Rumahnya si Billy ada di samping kantor pos. Sama dengan tadi ini, saya bisa katakan the students now are in the house. Oke, siswa-siswa sekarang ada di rumah. Oke, jadi kita bisa baca dari belakang atau kita dari depan, ya. Dua-duanya benar. Behind the mountain, di balik gunung tersebut, lies the village where I was born. Di balik gunung itulah lies itu kayak terletak, ya. Terletak desa di mana saya lahir. Oke.
Behind the mountain lies the village where I was born. Atau saya bisa katakan juga the village where I was born, ya, atau the village, desa yang di mana saya lahir lies behind the mountain. Terletak di belakang gunung tersebut. Jadi di invert, ada verb, ada subject di sini. Kita bisa baca dari depan, in the house are the students now, atau the students now are in the house. Next to the post office is Billy's house, atau Billy's house is next to the post office. Behind the mountain lies the village. Kita bisa katakan the village lies behind the mountain. Ya, jadi kita bisa baca dari depan atau baca dari belakang. Inversions, kalau ada kata-kata di depan ditempatkan kata, ini kan umumnya ya, kalau kata tempat umumnya disimpan di belakang ya. Jadi misalnya ya ini tadi ya, I study in classroom, I study at home. Umumnya kalau tempat disimpan di belakang kalimat, tapi kalau dia disimpan di depan, maka kemungkinan besar dia di invert seperti ini ya. Oke, so langsung kita lihat contoh soal satu di sini. At the Italian restaurant, blank too spicy for my taste. Nah, perhatikan, normalnya kan ini berada di belakang. Ya, normally you will put the place expressions at the end of the sentence. But in this case, kita tiba-tiba melihat ada di depan. Ya, so kalau ada di depan seperti ini, pasti dia melibatkan inversions di balik. At the Italian restaurants, the food too spicy for my taste. Ini tidak ada verbnya. Ini kalimat butuh subjek dan butuh verb dan di invert. Salah. The food was, ini normal ya. At the Italian restaurant, the food was too spicy for my taste. Ini kalimatnya normal. The food-nya subjek, kemudian was-nya adalah verb. Ini muncul sesuai dengan aturan. Akan tetapi kalimat ini minta inversions. Dia minta dibalik. Karena di depan ada place expression. Jadi ini juga salah. So yang benar adalah C. Ada verbnya dulu baru subjeknya. At the Italian restaurants, was the food too spicy for my taste? Di restoran Italia itulah ya makanan-makanannya terlalu pedas untuk selera saya. You can also say the food was too spicy for my taste. Makanan tersebut terlalu pedas untuk selera saya at the Italian restaurants. Di restoran Italia. Jadi tadi kalau di depan ada place expression maka hati-hati, kemungkinan besar dia adalah inversions. Oke teman-teman, I hope it's clear enough. Itu pembahasan tentang place expressions. Berikutnya kita langsung bahas tentang negatives. Jadi ini yang terakhir tentang inversions di sini. Ada negatives atau kalimat-kalimat yang mengandung kata negatif. Seperti contoh di sini ya. Di sini not once. Not once itu artinya tidak sekalipun. Never, tidak pernah, sama ya. At no time, sama juga artinya tidak pernah. Jadi ketiga kata ini menunjukkan negatif. Ya, sesuatu yang tidak pernah terjadi. So, misalnya, not once did I miss the class. Nah, sama dengan yang sebelum-sebelumnya, sepertinya kita membuat pertanyaan, but it's not a question. Did I miss the classes? Kan seperti bertanya itu ya. Apakah saya melewatkan kelas-kelasnya? Tapi dalam kasus ini karena di depan ada negative expression, ada kata-kata yang menunjukkan negatif, sehingga dibalik. Kita seolah-olah membuat pertanyaan. Ada helping verbnya di sini, kemudian di sini ada subjeknya. Itu kan dibalik ya kayak pertanyaan. Sama dengan ini never. Never has Alan taken a vacation. Ada helping verb, ada subjek. Tidak pernah, ya tidak pernah Alan mengambil hari libur, mengambil liburan ya. Atau at no time can people go out. Ini adalah helping verb, di sini adalah subjek, sama ya. Jadi at no time itu artinya kayak tidak boleh sekalipun ya, tidak boleh sekalipun orang-orang keluar rumah karena lagi di lockdown ya. Kalau lagi di lockdown kotanya gara-gara corona, so at no time can people go out. Tidak sekalipun, tidak kapanpun ya orang-orang boleh keluar rumah.
Oke, itu yang pertama tentang negatives. Jadi kata-kata yang bermakna negatif harus di-invert. Lanjut kita ke contoh berikutnya. Oke, ini juga ada kata-kata yang sebenarnya tidak negatif-negatif banget, tapi almost ya, almost negatif. Hampir negatif, hampir, belum ya. Hardly ever itu artinya hampir tidak pernah atau ya hardly ever does she, hampir tidak pernah ya. Jadi hardly itu artinya hampir tidak. Hampir tidak, hardly. Saya bisa katakan I hardly take a bath, berarti saya hampir tidak pernah mandi. Okay. Hardly ever does she take a day off. Jadi setelah hardly ever yang bermakna almost negatif, hampir negatif, di sini ada helping verb does, kemudian ada subjeknya di sini. Seolah-olah kalau saya hilangkan ini hardly ever, maka bunyinya hanya does she take a day off, seperti pertanyaannya. Does she take a day off? Apakah dia mengambil cuti? Tapi karena dia di depan ada hardly ever, maka dia bukan pertanyaan, dia hanyalah pernyataan yang menegaskan, ya, memberikan penegasan bahwa hardly ever, hampir tidak pernah atau jarang sekali. Sama dengan ini, only once, hanya sekali, ya. Ada helping verb, kemudian ada subject. Only once did the manager allow me to ask a question. Hanya sekali ya, sekali si manajer tersebut memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Ya, kalau kita orang Makassar, kita bilang sekali ji, ya. Only once did the manager, sekali ji manajer memberikan saya kesempatan untuk menanyakan sebuah question. So, hardly ever, only once adalah kata-kata yang menunjukkan almost negative, hampir negatif, jarang sekali ya, sehingga kalimat yang muncul setelahnya harus di-invert, harus dibalik juga, seolah-olah membentuk pertanyaan, meskipun bukan pertanyaan. Nah, ini daftar-daftar ya, daftar kata-kata yang bermakna negatif yang bisa di-invert. Ada no, tidak, ada barely, barely ini jarang sekali atau hampir tidak juga. I can barely hear you, ya. Saya bisa bikin kalimat normal. I can barely hear you. Oke. Saya dapat, tapi ini barely hampir tidak. Jadi saya hampir tidak bisa mendengarmu ya. Ini normalnya. Tapi kalau saya membuatnya invert, saya bisa barely can I hear you, kan gitu ya. Jadi can I hear you ini kayak pertanyaan. Can I hear you? Bisakah saya mendengarmu? Tapi it's not a question. Karena di depan ada barely. Barely hampir tidak. Jadi barely can I hear you. Maksudnya saya hampir tidak bisa mendengarmu. Kalimat pertama I can barely hear you dengan barely can I hear you adalah dua kalimat yang maknanya sama. Cuma yang di kedua ini saya memberikan penegasan ya. I emphasize on the, saya menekankan di kata barely-nya itu, menunjukkan bahwa benar-benar hampir tidak ya. Mungkin suara Anda terlalu kecil atau Anda terlalu jauh atau jaringan lagi bermasalah dan seterusnya ya. Ada not, ada hardly, hampir tidak juga, ada never, tidak pernah, ada only, hanya, cuma, ada neither, tidak juga, ada rarely, jarang sekali, ada nor, tidak juga, scarcely, ya, jarang sekali, seldom, jarang. Jadi semua kata-kata ini bermakna negatif atau almost negatif, hampir negatif. Semuanya ketika ditempatkan di depan kalimat, you have to invert the rest of the sentence. Ya, harus dibalik kalimat yang muncul setelahnya. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri video ini, saya berikan satu contoh soal. Only in extremely dangerous situations, blank lockdown. Nah, ini membahas tentang coronavirus ya. Semoga teman-teman semua aman dari coronavirus. Oke. Only in extremely dangerous situations. Perhatikan di sini ada kata only. Only tadi masuk kata-kata yang hampir negatif. Tidak mutlak negatif tapi hampir. Jadi karena di depan ada only, maka kita pasti menginvert subjek dan verbnya. Ini bukan subjek, ada in. Ini hanyalah object of prepositions ya. Berarti subjeknya adalah the cities dan verbnya adalah are. Ini kalimat pilihan yang pertama, subject verb ini normal ya. Pada berarti ini salah karena kita butuh invert. So yang benar adalah D.
So, only in extremely dangerous situations are the cities locked down. Hanya di keadaan-keadaan yang sangat genting, ya, kota-kota di lockdown, ya, ditutup. Nah, kalau saya mau normal, saya bisa katakan the cities are locked down, kota-kota di lockdown. Saya bisa simpan ini di belakang. Only in extremely dangerous situations. Hanya pada keadaan-keadaan yang sangat genting. Itu tadi kalau dia berada di akhir kalimat, saya bisa pilih A, normal, ya, subjek dan verb. Tapi karena saya simpan negatifnya ini di depan kalimat, maka dia menjadi invert. Are the cities. Okay, so the answer is D. Oke ya teman-teman, millennials, I hope this is clear enough. Seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan, kalian selalu bebas. The door is always open for you to ask any questions. So thank you so much for watching. You can learn anytime, anywhere. Mr. Hendra, out.